Keluarga yang dikasihi Kristus, selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Persekutuan yang kita lakukan saat ini menjadi persembahan hidup yang kudus kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan menang. Turunlah laksana putih cemerlang, kubur Dia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan menang. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan menang. Mari terima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Kita masuk dalam doa hari ini.
Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau anugerahkan hingga saat ini. Namun kami menyadari bahwa ada banyak hal yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami tidak seutuhnya hidup selaras dengan perintah-Mu dan ketetapan-Mu. Kami sering putus asa dan kecewa karena kehidupan kami tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, betapa kami menyesal atas kehidupan yang berdosa kepadamu. Sungguh kami menyadari kesalahan dan kejahatan yang kami lakukan melawan titah-Mu. Kami kadangkala kurang memahami kasih-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Kami kurang percaya bahwa Engkau dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami tidak sepenuhnya berserah diri pada kuasa dan keajaiban kasih Tuhan, sehingga bertindak dengan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya Yesus Kristus penebus kami mohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Tolonglah kami agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah-Mu. Jadikanlah hidup kami mengagungkan nama-Mu dan meneladani hidup orang lain dalam mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru kepada Bapa Surgawi. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami menemukan maksud dan kehendak Tuhan untuk kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Inilah kami Bapa yang siap mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7
ayat 7 sampai 13 yang mengatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Mendengar kata mujizat, maka kita akan dibawa untuk melihat suatu peristiwa yang menakjubkan. Secara sederhana, mujizat diartikan sebagai segala perkara yang terjadi di luar kebiasaan umum yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi maupun rasul-rasul yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Apa tujuan dan maksud Allah menggunakan mujizat? Guna membuktikan sebuah kebenaran Allah sendiri melalui persoalan yang dihadapi manusia. Kita tahu bahwa Yesus Kristus juga selalu menggunakan mujizat untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan kasih-Nya kepada manusia. Orang buta, orang tuli, orang sakit, semua mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus.
Melalui bacaan kita saat ini mengemukakan mujizat Allah yang dilakukan melalui Musa dan Harun. Mereka adalah pemimpin umat Tuhan yang ditunjuk Allah sendiri untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Keluarga yang dikasihi Kristus. Ketika Allah menugaskan Musa dan Harun, mereka sudah sangat lanjut usianya. Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun. Dipandang dari usia orang seperti ini, mereka secara fisik dan mental sudah menurun. Mereka tentu sangat tua. Namun jangan keliru, kita masih temukan orang-orang yang ada pada usia lanjut, mereka masih bisa menari atau berdansa, mereka bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka masih bisa bekejar-kejaran dengan cucunya, dan seringkali kalau kita juga melihat ada orang-orang tua ya di dalam tampilan mereka sangat menarik, di mana bahwa secara fisik masih kelihatan segar, masih kelihatan kuat, tampilan mereka juga sangat cakep, cantik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya yang hendak kita pahami di dalam kehidupan kita manusia, bahwa Allah punya kedaulatan untuk menetapkan atau memilih seseorang yang Dia pergunakan di dalam kehidupan mereka melakukan mujizat Tuhan. Musa dan Harun, mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk berbicara kepada Firaun. Bagi Musa sendiri, ia pernah menyampaikan kepada Tuhan bahwa ia tidak petah lidahnya. Artinya yang tidak fasih untuk berbicara. Karena itu bersama dengan Harun, mereka harus menjumpai Firaun dan menyampaikan kehendak Allah untuk membebaskan umat Tuhan dari kekejaman Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalankan tugas mereka, Tuhan juga menyampaikan kepada Musa dan Harun, apabila Firaun meminta mujizat, maka Musa akan menyuruh Harun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Di sini kita hendak memahami
segala pekerjaan Allah melalui Musa dan Harun untuk membuktikan bahwa mereka berada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga dengan demikian bahwa sebagai utusan Tuhan, mereka pun senantiasa taat kepada perkataan-perkataan Tuhan dan melakukan perkataan itu dengan tepat, supaya mereka dapat berhasil. Terutama bahwa mujizat yang mereka lakukan itu untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan di hadapan Firaun. Selain daripada itu, bahwa kita juga dapat memahami ketika seseorang melakukan perkataan Tuhan dan mengerjakan itu dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga dengan demikian yang digarisbawahi bagi kita adalah bertindak sesuai perintah Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang menakjubkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa respons Firaun? Firaun memanggil orang-orang sihir, orang-orang berilmu. Mereka juga melemparkan tongkat-tongkat mereka seperti apa yang dilakukan Harun dan Musa. Mereka melemparkan itu dengan mantra-mantra mereka. Dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi hal yang penting yang kita perhatikan di situ, bahwa tongkat Harun menelan tongkat-tongkat para sihir itu dan orang berilmu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Allah hendak menyampaikan kepada Firaun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghadang kehendak Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Firaun sekalipun dia melihat peristiwa yang ajaib itu terjadi di depan matanya, ia tetap berkeras hati untuk tidak memberikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia tetap menunjukkan keangkuhan dirinya sebagai penguasa dengan kekuatan kekuasaannya. Oleh karena itu, ia tidak
mau percaya tentang kemahakuasaan Allah yang telah ia lihat. Hal ini tentu saja sudah disampaikan Allah kepada Musa sebagaimana di dalam pasal 7 ayatnya yang ketiga, bahwa Allah akan mengeraskan hati Firaun. Mungkin kita bertanya mengapa Allah melakukan itu. Tetapi sesungguhnya Allah akan menunjukkan kuasa dan kebesarannya yang lebih hebat bagi Firaun yang keras hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami firman Tuhan bagi kita hari ini, kita hendak memahami akan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan juga mempergunakan kita sebagai gereja dan umat-Nya untuk menyatakan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan juga menyertai kita dengan segala kuat kuasa-Nya. Dan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, pasti di sana orang lain pun akan mengalami betapa mulianya Tuhan, betapa besar dan dahsyatnya kasih-Nya di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang beriman kepada Yesus Kristus. Sebab itu maka kita tidak berpikir tentang mujizat itu sesuatu yang besar, atau hal yang ingin kita lakukan bahwa sesuatu yang besar. Tetapi juga kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, mungkin yang kita anggap itu adalah kecil, tetapi sangat berguna dan bermanfaat untuk membebaskan orang lain dari deritanya, dari persoalan pergumulannya, dari hal yang sakit dalam kehidupannya, maka tentu saja di sana Tuhan melakukan mujizat-Nya melalui diri dan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, tentu juga ada tantangan-tantangan di dalam setiap keberadaan kita. Namun kita percaya bahwa tidak ada tantangan atau hambatan yang dapat menghadang atau menghalangi kita untuk melakukan perbuatan sebagaimana itu menunjukkan kasih dan karunia Allah yang menyelamatkan kita bagi orang lain. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan pekerjaannya, perbuatannya bagi kita, sehingga tantangan atau hambatan itu tidak menjadi sebuah persoalan yang besar, bahkan benar-benar hal yang dimana hilang dari hadapan kita, supaya dengan demikian kita pun melakukan
perbuatan Allah bagi orang lain dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan menyatakan kedahsyatan dan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka sebagaimana kehidupan kita yang sudah dianugerahkan segala mujizat dan kasih Tuhan melalui diri Yesus Kristus, maka kita juga percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri kita, supaya orang lain juga mengalami mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, maka firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di dalam diri kita, kita punya keyakinan yang penuh kepada Allah. Bahwa Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang berkarya, dan Dia juga Allah yang hidup di dalam diri kita, di dalam setiap karya dan perbuatan kita. Yang penting dan perlu untuk kita miliki adalah mari kita tetap mau berbuat dan melakukan apapun dalam kehidupan kita sesuai dengan perkataan atau firman Tuhan, menyerahkan diri dalam doa-doa kita dan juga dalam iman kepada Yesus Kristus. Supaya dengan demikian kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak hanya membebaskan orang dari dosa, tetapi juga membebaskan orang di dalam keresahan mereka, dalam kekhawatiran mereka, dalam ketakutan-ketakutan di tengah-tengah keberadaan mereka. Tuhan menolong dan mampukan kita semua untuk menyatakan kehendak-Nya. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melampaui segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih badan terlelah, datang padanya kau akan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melampaui segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Saudara-saudara, mari berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, mari walaupun di tempat kita masing-masing, kita satukan hati menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena besar kasih dan kuasa-Mu yang tetap Engkau nampakkan kepada kami, sehingga kami juga masih terus mengalami akan kehidupan kami yang baik, bahkan lebih baik. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada kasih dan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja-Mu dan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, untuk kehidupan yang memuji memuliakan Tuhan dengan segala kondisi dan situasi apapun. Kami selalu datang ke hadirat Tuhan, dan kami juga menyerahkan segala sesuatu yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tetap Engkau berikan, sehingga kami sebagai umat-Mu juga dimampukan oleh Tuhan untuk terus berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi kami umat-Mu dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang juga bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga apapun yang kami rasakan dan alami di dalam hidup keluarga atau rumah tangga kami, semuanya dalam perhatian, kepedulian, dan kasih sayang Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, dengan keberadaan bangsa dan negara kami saat ini, kami juga percaya Tuhan selalu menyatakan kuasa Tuhan, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karuniakan kepada para pemimpin, biarlah mereka juga tetap diberikan kesehatan, akal budi di dalam mendalami setiap keberadaan bangsa dan negara ini, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami sebagai rakyat Indonesia selalu juga mau mengikuti apa yang menjadi
ketetapan keputusan dan anjuran pemerintah supaya dapat memutuskan penyebaran pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami serahkan Tuhan juga di dalam pandemi COVID-19 ini ada banyak dampak yang terjadi bagi hidup manusia. Mereka yang terpapar sakit karena COVID-19. Biarlah Tuhan dalam iman dan percaya mereka juga akan terus menyerahkan diri dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Mereka pun mengikuti segala prosedur untuk memperoleh kesembuhan melalui perawatan di rumah sakit. Mereka juga tetap tenang dan sabar dalam pikiran mereka, supaya dengan demikian segala sesuatu mereka dapat memahami kehidupan yang telah mereka alami bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka juga boleh kuat dan sabar, bahkan dengan iman dan imun mereka miliki, dan itu juga menjadi kekuatan yang baru dan mereka terbebas dari sakit mereka. Kami serahkan dokter dan perawat, mereka semua yang ikut berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit karena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan dalam bekerja, di dalam mereka melakukan pelayanan mereka bagi orang sakit. Mereka percaya Tuhan lindungi mereka dengan apapun yang mereka perbuat, semuanya juga dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, terutama dalam apa yang mereka butuhkan untuk perlindungan diri mereka. Tuhan juga yang akan memberikan semuanya lewat keberadaan mereka maupun juga orang-orang di sekitar mereka yang dibutuhkan rumah sakit. Semua boleh ikut bertanggung jawab di dalamnya dan melakukan apa yang terbaik bagi dokter dan perawat yang melayani orang-orang yang sakit karena COVID-19 ini. Kami juga bersyukur apabila banyak orang yang juga semakin hari kami mendengar mereka sembuh dan kembali ke tengah-tengah keluarga. Mereka juga tetap menyatakan kuasa dan kasih Tuhan lewat kehidupan keluarga, lewat keberadaan mereka sehari-hari, dan terutama kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa. Kami juga berada dalam dampak ekonomi. Kami juga serahkan Tuhan apa yang menjadi masalah-masalah kami dalam keluarga karena dampak COVID-19 ini, sehingga persoalan-persoalan hidup ekonomi yang juga semakin menurun, berkurang, ataupun juga di dalamnya ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka di PHK, mereka yang juga sulit di dalamnya bekerja karena wabah COVID-19 ini.
Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami tetap dalam kuasa dan kasih Tuhan. Karena kami percaya segala keajaiban itu Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan menghapus, menghilangkan semua yang senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di tengah-tengah bangsa ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus menyerahkan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur dan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang 10 yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan pengorbanan tubuh darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan
agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk di mana kita menerima amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Pakailah firman Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai wujud kesaksianmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarkan tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, hentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.